Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika di tingkat SMP dan SMA, terutama pada materi polinomial atau suku banyak dan data. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kami. Yang pertama, Virial Davani Srina dengan NIM 41014222049. Kemudian saya sendiri, Mesnya Aprilia, dengan NIM 41014222072. Dan yang ketiga, Anistia Mega Anasti dengan NIM 41014222075. Nah, yang pertama ada pembahasan soal matematika di tingkat SMA, itu terkait polinomial atau suku banyak. Teman-teman simak sampai habis ya. Oke, soal yang pertama. Mr. Paul akan membuat miniatur patung Garuda Wisnu Kencana. Untuk membuat alas patung tersebut berasal dari kayu yang berbentuk balok. Wadah balok kayu tersebut harus mampu menampung semen 900 cm3. Mr. Paul menginginkan lebarnya 5 cm lebih pendek dari panjangnya dan tingginya 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Tentukan luas permukaan alas patung Garuda Wisnu Kencana tersebut. Oke, next. Pembahasan. Dari soal, kita tahu volume balok yaitu 900 cm3. Jadi kita tulis V sama dengan 900 cm3. Kemudian lebarnya 5 cm lebih pendek dari panjangnya. Kita tulis L sama dengan P-5 cm. Kemudian tingginya 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Kita tulis T sama dengan P-17 cm. Kemudian ada panjangnya, itu sama dengan panjang, kita tulis P sama dengan P. Dan kita tahu volume balok, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ditanyakan dari soal, yaitu berapakah luas patung GWK tersebut. Oke, pertama-tama kita akan cari nilai P. Kita tahu bahwa rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dari yang diketahui tadi, kita substitusikan ke rumus tersebut. Diperoleh 900 sama dengan P dikalikan P-5 dikalikan P-17. Ekivalen dengan 900 sama dengan P kuadrat min 5P dikalikan P-17. Ekivalen dengan 900 sama dengan P pangkat 3 min 5P pangkat 2 min 17P pangkat 2 plus 85P. Ekivalen dengan P pangkat 3 min 22P pangkat 2 plus 85P min 900 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan skema Horner akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Karena kita menggunakan skema Horner, maka ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu dengan menuliskan koefisien dari persamaan yang telah tadi kita hitung, yaitu persamaan P pangkat 3 min 22P pangkat 2 plus 85P min 900 sama dengan 0 ke dalam baris pertama dalam skema Horner. Jadi, urut ya, mulai dari 1, kemudian min 22, kemudian 85, dan yang terakhir min 900, seperti pada gambar. Nah, kalau kita sudah memasukkan koefisien itu semua, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai P agar kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan skema Horner. Nah, karena kita ingin mencari nilai P dan nilai P itu belum diketahui, maka yang bisa kita lakukan yaitu dengan mencoba satu persatu. Tapi kalau kita mencoba satu persatu itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena persamaan kita itu besar, mencapai angka 900. Kemudian tadi udah diketahui di soal bahwa panjangnya itu sendiri, itu kan 5 cm lebihnya dari lebar, serta 17 cm lebihnya dari tinggi. Otomatis kita harus mencari nilai P yang lebih besar dari 17 cm. Maka kami memasukkan nilai P sama dengan 20 ke dalam persamaan skema Horner.
Nah, jika kita sudah memasukkan nilai P sama dengan 20 itu, maka kita bisa melakukan perhitungannya. Selanjutnya itu kita menurunkan nilai satunya. Nah, jika sudah, satu itu dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah 20 dan kita letakkan pada kolom di bawah koefisien negatif 22. Nah, jika sudah dimasukkan, jumlahkan min 22 dan 20 tersebut, sehingga menghasilkan hasil min 2. Nah, selanjutnya, min 2 tersebut dikalikan kembali dengan 20, menghasilkan nilai min 40, dan dimasukkan ke dalam kolom di bawah koefisien 85. Jika sudah, jumlahkan 85 dengan min 40 tadi dan menghasilkan hasil 45. Nah, kemudian 45 tersebut dikalikan kembali dengan 20 yang menghasilkan nilai 900 dan diletakkan di kolom di bawah koefisien negatif 900. Kemudian tambahkan keduanya dan menghasilkan nilai 0. Nah, karena sisanya itu 0, maka P sama dengan 20 tadi itu termasuk dari faktor persamaan P pangkat 3 min 22 P pangkat 2 plus 85 P min 900 sama dengan 0. Maka udah benar nih bahwa kita nyatakan P sama dengan 20 itu sebagai panjangnya. Sehingga diperoleh nilai panjangnya yaitu 20 cm, kemudian lebarnya yaitu 20 cm dikurangi 5 cm sama dengan 15 cm, serta tingginya yaitu 20 cm dikurangi 17 cm sama dengan 3 cm. Maka kita sudah bisa menghitung luas permukaan patung GWK tersebut, itu dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ekuivalen dengan 2 dikali 20 kali 15 ditambah 15 kali 3 ditambah 20 kali 3. Ekuivalen dengan 2 dikali 300 ditambah 45 ditambah 60. Ekuivalen dengan 2 dikali 405 sama dengan 810 cm persegi. Jadi, luas permukaan alas patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana yaitu 810 cm persegi. Nah, itu tadi pembahasan soal yang pertama. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham atau masih bingung? Semoga teman-teman yang nonton ini udah pada paham ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua, yaitu soal tingkat SMP tentang data. Selanjutnya, soal kedua, Indonesia. Indonesia berada di antara Malaysia dan Australia. Beberapa data populasi Indonesia dan distribusinya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dalam tabel, di situ ada 6 daerah, yaitu Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Masing-masing daerah memiliki luas permukaan, presentasi dari luas total, populasi pada tahun 1980, serta presentasi dari populasi total. Salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah tidak meratanya distribusi populasi. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pulau Jawa yang memiliki luas permukaan kurang dari 7% dari luas total memiliki hampir 62% populasi. Pertanyaannya, buatlah diagram batang yang menunjukkan tidak meratanya distribusi populasi di Indonesia. Diketahui data populasi Indonesia dan distribusinya ditunjukkan pada tabel berikut.
di mana persentase dari luas total untuk wilayah Jawa atau Madura 6,95%, Sumatera 24,86%, Kalimantan 28,32%, Sulawesi 9,93%, Bali 0,30%, dan Papua 22,16%. Sedangkan untuk persentasi dari populasi total, yaitu untuk wilayah Jawa atau Madura 61,87%, Sumatera 18,99%, Kalimantan 4,56%, Sulawesi 7,04%, Bali 1,68%, dan Papua 5,02%. Diminta untuk membuat diagram batang yang menunjukkan tidak meratanya distribusi populasi di Indonesia. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, coba kita ingat kembali bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, membuat garis sumbu tegak atau vertikal dan mendatar atau horizontal. 2. Untuk diagram batang tegak, sumbu mendatar untuk menyatakan kategori, sedangkan sumbu tegak untuk menyatakan nilai atau frekuensi dari kategori. Yang ketiga, membuat batang-batang persegi panjang pada sumbu kategori yang tingginya sesuai dengan nilai atau frekuensinya. Langkah yang keempat, untuk memudahkan dalam membaca diagram batang, buatlah garis tipis atau garis putus-putus yang menghubungkan antara kategori dengan nilai atau frekuensinya. Sehingga kita peroleh diagram batang seperti pada gambar berikut, di mana diagram batang tersebut menunjukkan tidak meratanya distribusi populasi di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal matematika di tingkat SMP dan SMA, terutama dalam materi polinomial dan data. Gimana nih teman-teman? Udah dapat pencerahan belum terkait materi polinomial dan data ini? Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dan semoga yang menonton ini bisa lebih paham nih terkait materi polinomial dan data. Saya selaku perwakilan mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman ya, karena satu like sangat berharga bagi kami. Terima kasih.